Let's continue our discussion, our ngaji. What page is that? Please open your PDF. Terakhir itu tentang sabar ya, sabar. Seven. Oke. Hadis ke? Oke. 28 ya. 28 ya. Kalau PDF-nya itu halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa agak majuan, come forward yang putra. Ustaz, you read. Can you read? Siapa namanya Ustaz? Siapa ini? Ustaz Agung. Hah? Ah. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mu'minin inna amrahu kullahu khair alaysa dzalika al-ahatin illa lil mu'min in asabat syarra syakara fakana khairan lah wa in asabat darra sabara fakana khairan lah. Okay. Abu Yahya Su'aib Ibnu Sinan. Can you translate directly into English the meaning? From Abu Yahya Su'aib Ibnu Sinan radhiyallahu anhu, he said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, sungguh mengherankan. Ini kalimat takjub. Pakai kalimat istilahnya interjection. It's working for things. Okay. Things really or his thing or their things are really all is good. That matters is doesn't have or other except if they was given by something happy, they grateful, they are grateful if they got so they it is good for them, and if they got problem, they patient, so it is good for them. And sudah? Oke, good. Ini hadis yang pernah dijelaskan ya. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban, betapa menakjubkan. What of what, maksudnya ini sangat bagus. Boleh diartikan what of wonderful. What a wonderful of every mu'min's matters or conditions. Every condition, every his business, ya, is very good. Inna amrahu kullu khair. Semua perkaranya mukmin itu bagus. Semua ini ya, tanpa terkecuali. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Artinya kalau non muslim, kafir, itu tidak dapat ini. Bagaimana? Kata Rasulullah, in asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia diberi sesuatu, dia bersyukur. Sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur. Maka ini baik baginya. Kalau if someone gets what he wants, he receive what he wants, his dream fulfilled by Allah Subhanahu wa taala, and then he thank to Allah, so it is very good for him.
Wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lahu. And if he got a disaster, got calamity, and he is patient for that, so it is also very good for him. Jika dia ditimpa suatu maldarat atau dalam bahasa Inggris disebut calamity, bencana, musibah, ya, dan dia bersikap sabar, maka menjadi baik baginya. Hadis riwayat Muslim. It means that this hadis is still there is a relation with our topic about the sabar, about the sabr. Ya, jadi kalau ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, terus kita bersabar, maka ini juga menjadi baik, asalkan dia bersabar. Ya, seperti di dalam Al-Quran ada dalil yang menjelaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Cirinya bagaimana orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatu musibah, apabila tertimpa musibah. Musibah itu dari kata asaba yusibu, artinya mengenai, menimpa. Ya, orang yang terkena musibah artinya tertimpa sesuatu. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita ini hakikatnya milik Allah, kepadanya kita kembali. Itu namanya kalimat istirja. Namanya kalimat apa? Istirja. Kalimat thayyibah itu banyak. Bukan hanya hamdalah, alhamdulillah, bukan hanya tasbih, subhanallah, bukan hanya takbir, Allahu akbar, bukan hanya istighfar, astagfirullah, bukan hanya tahlil, la ilaha illallah. Ada juga namanya hauqalah. Hauqalah itu juga kalimat thayyibah. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian ada istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa an Anasin, dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, lamma saqulan nabi ja'ala yataghashshahul karbu. Tatkala nabi itu sakit, sakitnya itu menjadi berat, beliau mengalami rasa sakit yang serius. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, so Fatimah binti Rasulillah said, wa karbah abtah, oh my beloved father is sick. Ada sickness, ada illness, ada pain. Iya. Kalau pain itu yang dirasakan, rasa sakit. Kalau illness itu nama penyakitnya. Kalau sickness itu umum. Sickness itu dokter yang mengatakan ini sakitnya ini, obatnya ini, penangannya seperti ini, itu sickness. Tapi kalau menjurus ke penyakitnya itu illness. Kalau yang dirasakan pain. Ini saya dapat dari Dr. Fahrudin Faiz. Saya kalau tidak bisa tidur, if I cannot sleep, insomnia, nyetel beliau di YouTube 10-15 menit pasti tertidur. Dr. Fahrudin Faiz itu top. Kapan-kapan kayaknya harus ngundang itu di AIS itu. Luar biasa itu beliau itu. Tahu ya? Harus tahu. Jadi yang saya rekom itu kalau hukum, lihat Buya Yahya, Al-Bahjah TV. Jawabannya itu mesti praktis dan enak dan kontekstual itu. Kemudian ya kalau pendalaman kitab kuning Gus Baha, kalau filsafat apa saja tentang hidup, tentang apa saja, ya pendidikan juga ada tentang itu. Dr. Fahrudin Faiz, pemikiran-pemikiran yang sangat humanis, yang makom ubudiyah itu ya, itu tasawuf juga masuk itu. Dr. Fahrudin Faiz, itu kemarin saya dengerin itu. Enak beliau itu kalau menjelaskan, dan itu harus pakai PowerPoint kan beliau itu. Dan itu bebas diakses, mau di copy, mau diambil materinya itu di kajiannya beliau itu. Selalu pakai itu PowerPoint. Dan banyak fakta-fakta tentang pemikiran-pemikiran Eropa ya, filosofis maupun Timur Tengah itu yang saya banyak tahu dari beliau itu. Yang saya nggak tahu, taunya dari beliau itu banyak fakta yang disampaikan secara detail di situ. Itu kemarin itu beliau seperti itu. Di antaranya membahas tentang rasa sakit yang dialami manusia. Tapi ya pembahasannya dalam sekali. Nah, ini Rasulullah pernah mengalami rasa sakit. Jadi kalau
sakitnya Kanjeng Nabi itu menunjukkan sisi basyariyah. Sisi apa? Basyariyah. Wuqu'ul basyariyah. Ya, ini adalah sifat jaiznya Rasul. Al-a'rad al-basyariyah. Tapi kejadian-kejadian manusiawinya yang dialami Rasulullah, sakitnya Rasulullah tidak mengurangi derajatnya. Ya. Tidak seperti manusia yang bisa menjadi negatif. Tapi kalau Rasulullah kan memberikan contoh bagaimana Rasulullah itu akhirnya terus sabar. Akhirnya Rasulullah memberikan doa-doa, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang sakit itu sedang dalam kondisi fi ma'iyatillah. Syekh Al-Muntawali Asy'arawi, seorang tafsir terkenal dari Al-Azhar Mesir, itu kan ketika di hari tuanya punya asma. Kemudian beliau itu kedatangan syekh besar dari Yaman, kemudian beliau itu dalam kondisi duduk, badannya kan agak besar, kemudian di sini kasih oksigen. Beliau dalam kondisi seperti itu ketika menyambut tamu, syekh dari Yaman ini terengah-engah, ya. Terus kata syekh Yaman, udah panjenengan tidur saja tidak apa-apa. Beliau memaksakan duduk, bahkan masih bisa menyambut tamu tersebut dengan ikramud dhaif sebaik mungkin, menyuruh anaknya untuk menyediakan minuman, roti, makanan dan sebagainya. Ya syekh, udah panjenengan istirahat saja, saya saja yang mendekat ke panjenengan. Beliau mengatakan begini, tidak apa-apa wahai anakku, kata Syekh Mutawali, sesungguhnya saya ini sedang dalam kondisi fi ma'iyatillah, sedang bersama Allah. Orang yang sakit itu sedang dalam bersama Allah. Allah kan sudah menjelaskan dalam hadis qudsi bahwasanya saya bersama orang yang sakit. Bersama itu bahasa Arabnya ma'a, kebersamaan itu ma'iyah. Artinya apa? Yaitu tadi seperti hadis yang kita baca tadi, dalam kondisi sakit pun kalau kita tahu bahwa itu dalam kondisi yang sedang bersama Allah, ma'iyatillah, maka kita akan sabar dan itu juga bagus gitu loh. Sehat ya bagus, sakit ya bagus. Kalau kita menyadari kita itu dhaif, lemah, tapi dalam kondisi fi ma'iyatillah, sedang Allah itu membersamai kita itu tadi. Faqala, kemudian Nabi mengatakan kepada Fatimah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Abimu ini tidak akan mengalami sakit lagi setelah hari ini, katanya. Falamma mata qalat, maka beliau pun tatkala beliau telah meninggal, dia berkata, Sayyidah Fatimah, ya abatah ajaba rabban da'wah. Duhai ayahku, dia telah mendatangi Rabb yang memanggilnya. Ya abatah, ini dari kata ya abi. Jannatul firdaus ma'wah. Duhai ayahku, surga firdaus tempat tinggalnya. Ya abatah ila jibrila ta'na. Duhai ayahku, kepada Jibril kami menyampaikan kabar wafatnya. Falamma dufina, maka ketika telah dikabarkan, Rasulullah telah dikuburkan, qalat Fatimah radhiyallahu anha, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah at-turab, rawahu al-Bukhari. Fatimah berkata, apakah diri kalian merasa nyaman melemparkan tanah atas jenazah Rasulullah? Jadi Fatimah ini sangat bersedih sekali, tapi Rasulullah justru berbahagia karena bertemu dengan Allah. Maka istilahnya Rasulullah itu, kalau para ulama mengistilahkan intaqala ila rafiqil a'la. Rasulullah sudah berpindah mendekat kepada rafiqil a'la. Maksudnya di sampingnya Allah. Bijiwarillah gitu. Kalau orang biasa kan istilahnya meninggal, wafat. Kalau Rasulullah itu intaqala ila rafiqil a'la. Beliau pindah kemudian bersanding mendekat kepada Allah. Wa an Abi Yazid Usamah bin Zaid bin Haris maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tiba-tiba teringat cerita lain. Ini Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam buku biografinya. Di situ dijelaskan ketika saya membaca, beliau pernah sakit greges, panasnya luar biasa. Tapi beliau tetap memaksakan bangkit dari kasurnya, kemudian kejeding untuk wudhu. Padahal itu panasnya tinggi Mbah Hasyim itu ketika sakit. Ya sama putra-putranya ya disuruh istirahat aja pengennya. Tapi jawab Mbah Hasyim adalah, panasnya tubuh saya ini tidak ada apa-apanya kalau seandainya nanti ya orang itu merasakan panasnya api neraka. Jawabannya Mbah Hasyim seperti itu. Berarti kan ya sesakit apapun beliau tetap sabar dalam menjalankan ibadah, itu yang dicontohkan para ulama. Itu ada itu kisahnya itu. Ya, sama dengan Kanjeng Nabi juga. Artinya sikap kita ketika ditimpa musibah, sesuatu yang tidak kita sukai,
ya sabar, tetap melakukan ibadah, bukan terus komplain kepada Gusti Allah, mengeluh, meninggalkan sholat, dan sebagainya. Padahal itu kan kondisi fi ma'iyatillah tadi itu. Wa Nabi Zaid Usama bin Zaid bin Haris maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhu maqala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bani qad uhtidra fashhadna fa arsala yuqri'u as-salam yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyanna faqama wa ma'hu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit wa rijalun radhiyallahu anhum farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabi faq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqa'u fafadat aina faqala Sa'd ya Rasulullah ma hadha qala hadhihi rahmatun ja'ala Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadihi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Haris, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan putra dari orang kesayangannya radhiyallahu. Dia berkata, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus utusan bahwa putra saya telah mengalami sakaratul maut, maka mohon saksikanlah kami. Maka beliau mengirimkan ucapan salam dan bersabda, sesungguhnya milik Allah semata segala yang Dia ambil dan segala yang Dia berikan. Segala sesuatu di sisinya telah ditulis dengan ajal yang pasti, maka bersabarlah kamu dan mengharapkan ridhonya Allah. Jadi segala sesuatu itu memang sudah tertulis, sudah ada ajalnya. Ajal itu batas waktu. Kalau kita sudah meyakini seperti itu, maka kita harus bersabar. Makanya para ulama berpendapat, sakjane iman tertinggi itu adalah, ada yang mengatakan iman qadha bil qadar. Ini salah satu juga yang diikuti oleh Mbah Mun. Nek kita itu ridho dengan ketentuan Allah, kemudian ridho dengan kadar sesuatu yang sudah ditetapkan, dibataskan oleh kita ini, maka itu adalah puncak tertinggi dari sebuah keimanan. Ya, tidak ada mengeluh, artinya wis pasrah dengan Allah gitu. Maka dia, putri Rasulullah, mengirim utusan kepada beliau, bersumpah atasnya agar mendengarnya. Maka beliau berangkat disertai oleh Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad, Ubay bin Sabit dan beberapa sahabat lainnya. Maka anak kecil itu diberikan kepada Rasulullah. Beliau lalu mendudukkannya ke pangkuannya, sementara nafas anak itu tersendat-sendat, bergerak-gerak tidak teratur. Maka kedua mata Rasulullah mengucurkan air mata. Maka Sa'ad berkata, ya Rasulullah, apa ini? Beliau menjawab, ini adalah rahmat yang dijadikan oleh Allah pada diri hamba-hambanya. Dan dalam satu riwayat, di dalam hati orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah hanya merahmati dari hamba-hambanya orang-orang yang pengasih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, kemudian ini hadis yang panjang, kita bahas saja yang agak pendek ya. Hadis selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra lewat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin, dengan beliau berpapasan dengan seorang perempuan tabki yang menangis inda qabri, di sebelah kubur. Faqala ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Jadi Rasulullah menasihati wanita yang sedang menangis di kuburan itu, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Faqalat, maka wanita tersebut berkata, ilaika anni, pergi dariku. Fa innaka lam tusab musibati, karena kamu tidak ditimpa seperti musibahku. Walam ta'rifu, dan kamu, si wanita itu tidak mengenal Nabi. Jadi wanita itu tidak mengenal Nabi. Faqila laha, maka diucapkan kepadanya, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngabari sesungguhnya dia itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu langsung mendatangi pintu Nabi. Falam tajidu indahu bawabina, ternyata dia tidak menemukan satpam penjaga pintu. Faqalat la ma'rifka, dia berkata, saya tidak mengenal Anda. Faqala innamas sabru indas sadmah al-ula, sesungguhnya sabar itu ada pada musibah yang pertama. Artinya wanita ini diberi nasihat oleh Rasulullah untuk bersabar. Dia marah, dia merasa, kamu tidak merasakan apa yang rasakan. Terus ternyata dikasih tahu bahwa itu adalah Rasulullah. Dia langsung bergegas, mau minta maaf ke rumahnya Kanjeng Nabi, tapi tidak ketemu. Mungkin ketemu dengan orang yang menjaga rumahnya Kanjeng Nabi. Terus dikatakan kepadanya bahwa sabar itu ketika musibah yang pertama. Artinya langsung ketika tertimpa musibah itu
Di saat itu pula kita bersabar, bukan yang kedua atau yang ketiga baru bersabar, enggak. Jadi sabar itu ya menjadi hal yang spontanitas. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala. Berarti ini hadis qudsi ya. Mali abdil mu'min indi jazaun idza qabattuhu safiyah min ahli dunya summa ihtasabahu ilal jannah. Tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin apabila saya cabut nyawa kekasihnya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan pahalanya melainkan surga. Artinya, kalau seseorang itu kehilangan orang yang dikasihinya, meninggal, wafat, terus dia itu bersabar, dia mengharapkan pahala dari Allah, maka dia mendapatkan surga. Makanya salah satu doa yang kita ucapkan ketika takziah itu dari kata azza ya'uzzu, artinya menghibur. Takziah itu ya tujuannya untuk menghibur orang yang sudah sedang berduka ya. Itu pendeknya doanya itu adalah azzamallahu ajrok. Kita salaman gitu tak sambil mendoakan orangnya, azzamallahu ajroka. Semoga Allah mengagungkan, melipat gandakan pahalamu. Maksudnya pahala bersabar tadi. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Ada Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un, ini penyakit wabah ini. Fa akhbarha annahu kana 'adzaban yab'asullahu ta'ala 'ala man yasha. Maka beliau, Kanjeng Nabi menjawab bahwa ia adalah sebuah azab yang dikirim oleh Allah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Jadi kalau ada wabah kayak kemarin Covid itu, terus ada orang yang terkena Covid, ya memang itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau panjenengan kemarin terkena Covid ya, atau di PCR swab, terus ternyata Anda itu dulu kan ada social distancing, terus apa mana itu, jaga jarak, itu apa jenis istilah singkatannya, enggak, singkatan bahasa Indonesianya apa? PKM, LPPD, PKM, lockdown. Ya, lockdown kan ditutup semua ya. Apa istilah PPKM ya? PPKM kalau nang wis lali wis ya, Covid itu. Social distancing. Nah, itu kan wabah ya. Faja'alallahu ta'ala. Nah, ini taun. Nah, zaman biyen niku jenenge to. Sayyidina Umar kan juga sudah mewanti-wanti, ya kan? Videonya kan ada itu. Kalau terkena ada sebuah wabah di sebuah kaum, maka yang di dalam tidak boleh keluar. Kan begitu kata Sayyidina Umar, yang di luar tidak boleh masuk. Yaitu lockdown itu. Hakikatnya Sayyidina Umar itu, konsep lockdown itu sudah ada. Pintar Sayyidina Umar itu. Sudah mewanti-wanti. Faja'alallahu ta'ala rahmatan lil mu'min. Nah, orang-orang yang terkena wabah, maka Allah menjadikannya rahmat bagi seorang mukmin. Nek sabar. Falaisa min 'abdin yaqau fit ta'un fayamkusu fi baladihi sabiron. Nah ini. Maka tidaklah seorang hamba yang tinggal di daerah ta'un yang ada wabahnya itu, tinggal di situ, dia lockdown, kemudian dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar, tidak traveling, tidak keluar dari kotanya, dan mengharap pahala. Artinya dulu kan apa ya, stay at home ya dulu istilahnya ya, tagar-tagarnya itu loh, stay at home, di rumah saja. Tagarnya macam-macam itu ya di sosmed itu. Nah, itu maksudnya fayam kusu fi baladi au fi baiti. Dia menetap di negaranya, maksudnya di kotanya, spesifik di rumahnya, sabiron, dengan sabar, muhtasiban. Muhtasiban itu artinya mengharap pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu, dia tahu bahwa tidaklah menimpa dia illa ma kataballahu, kecuali memang sudah dituliskan oleh Allah. Lahu illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali baginya dia mendapatkan seperti pahala orang yang syahid. Ini hadis lockdown ini, hadis Covid ini sangat relevan sekali ini kemarin ini ya. Titik wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna amitna fi tariqatihim wa mu'afat.